Bapa di surga, saat ini kami serahkan badan dan jiwa kami kepada Tuhan, agar Engkau bersama dengan kami, memimpin kami, memberkati kami apabila kami mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami mendapat satu permintaan dari salah seorang anggota kami untuk didoakan bapaknya yang sedang menjalankan operasi. Berkati dia, berkati juga Puan Dona bersama keluarga dia, sementara mereka menunggu dan memohon yang terbaik untuk bapak dia. Biarlah semua ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pagi ini saya ingin membaca dari Markus pasal 3 ayat 1 hingga 12. Kalau ada di antara kita ada Alkitab, boleh buka sama-sama Alkitab, baik Alkitab fisikal, Alkitab digital, ataupun baca bersama. Untuk ini juga kalau yang di YouTube mungkin ada sharing di dalam slide. Saya baca dari ayat 1. Datanglah 4 orang mengusung seorang yang lumpuh. Mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang ramai itu. Oleh itu mereka membuka bumbung rumah betul-betul di atas tempat Yesus berada, lalu menurunkan orang yang terbaring di atas tikar itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu telah diampuni." Ahli-ahli Taurat yang duduk di situ berkata dalam hati, "Lancangnya orang ini mengkufuri Allah. Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah." Tetapi Yesus segera mengetahui dalam rohnya bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu telah diampunkan,' atau 'Bangun, angkat tikarmu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di bumi ini Anak Manusia berkuasa mengampunkan dosa." Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah." Di hadapan mata mereka semua, orang lumpuh itu pun bangun, mengangkat tikarnya, lalu segera berjalan keluar, dan semua orang di situ tercengang lalu memuji Allah. Mereka berkata, "Belum pernah kami lihat kejadian begini." Untuk makluman, saya membaca dari Alkitab versi Borneo, terbitan Sarawak nih. Hari ini, pagi ini saya ingin membawa topik kuasa pada iman, antara kesembuhan rohani dan kesembuhan fisikal. Mana dahulu yang kita lakukan? Seringkali di dalam hidup kita terdengar tentang orang yang menjadi Kristen atas 2 alasan. Sama ada percaya kepada Tuhan atau disembuhkan dari penyakitnya. Ada yang meninggalkan agama dan masuk ke agama yang lain semata-mata karena dia disembuhkan dari penyakitnya. Pagi ini kita akan melihat tentang apa yang penting di dalam kehidupan kita apabila kita datang kepada Yesus. Di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, ada ini seorang anak muda yang sudah sakit lumpuh. Nah, menurut tradisi, orang muda ini bukan sakit dari awal. Orang muda ini sakit karena tabiat style hidupnya yang tidak mengikut kesehatan rohani. Implikasi dari gaya hidupnya, style pemakanannya, pemilihan pemakanannya, maka dia telah jatuh sakit lumpuh, dan ini dipandang oleh para imam, orang-orang ulama, pemimpin-pemimpin agama waktu itu sebagai balasan kepada dosanya. Nah, saudara, bagi sesetengah orang waktu itu, setiap kali ada orang bersakit, dianggap bahwa itu adalah balasan dari Tuhan. Dan saya tidak tahu
Sehingga sekarang masih ada juga yang bertanggapan bahwa setiap kali kita sakit, kita memikirkan bahwa itu adalah balasan daripada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sesetengah daripada masalah kesehatan kita terjejas akibat cara kita sendiri untuk memilih makanan kita. Tidak heranlah Tuhan mau kita menjaga kesehatan tubuh badan kita. Jadi di sini si lumpuh ini sudah tidak ada harapan lagi. Dia sudah datang kepada imam, dan imam besar dan setiap pemimpin agama sudah mengisytiharkan dia sebagai tidak boleh diampuni, tidak ada harapan. Jadi pemuda ini tidur di atas katilnya tanpa memikirkan tentang pengharapan. Namun saudara, apabila semua perkara bertentangan dengan kita, apabila kita merasa bahwa kita tidak punya harapan lagi, harus kita ingat bahwa ada satu-satunya yang menjadi harapan kita. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi orang muda ini terdengar tentang cerita mengenai Yesus Kristus. Dia terdengar tentang betapa ramai orang yang telah disembuhkan. Orang buta yang menjadi celek, orang yang tidak dengar sudah menjadi dengar, orang yang tidak dapat bercakap-cakap kini sudah berseru, berteriak, bersorak-sorai. Jadi pemuda ini sudah mendengar semua cerita ini, dan dia merasa bahwa satu-satunya harapan dia adalah untuk Yesus. Pemuda ini juga telah membesar dengan diajar bahwa mereka akan menantikan seorang juru selamat. Jadi di dalam keadaan dia yang sakit itu, dia berpikir bahwa dia perlu datang kepada Yesus. Lalu dia mengundang rakan-rakannya. Mungkin rakan-rakan ini adalah rakan-rakan dia yang sama-sama hidup berpoya-poya. Dia meminta 4 rekannya itu datang untuk membantu dia. Penting di sini kita ingat 4 lelaki itu sanggup membawa dia pada Yesus. Di dalam keadaan dia yang sakit karena gaya hidup yang tidak mengikut kehendak Tuhan, 4 lelaki itu rela membawa dia kepada Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ramai orang hari ini perlu dibawa kepada Yesus. Sama ada dia diperlu oleh seorang, 2 orang, atau 4 orang. Kalau kita punya kawan yang perlu kita bawa ke gereja, dan dia tidak dapat dibawa kalau kita seorang diri, maka kita boleh membawa satu tim untuk membawa orang itu kepada Yesus. Karena gereja kita juga menanti orang seperti ini. Jadi ini pemuda ini membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Nah, Yesus sekarang berada di satu tempat. Dia sedang mengajar di sebuah rumah. Agaknya rumah ini besar berbanding bahwa rumah di Palestina waktu ini adalah rumah yang kecil diperbuat daripada tanah liat. Jadi pastinya rumah di mana Yesus berada ini sebuah rumah yang besar. Dan di dalam rumah ini terdapat ramai orang yang datang untuk mendengar Yesus, yang datang untuk melihat mukjizat yang diadakan oleh Yesus. Ada yang hanya datang untuk melihat kalau apa mukjizat seterusnya yang Yesus ingin lakukan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini ada anggota yang datang ke gereja hanya untuk mendengar apa ada silapnya khutbah yang disampaikan. Lalu dia akan pulang dan akan menyimak semula khutbah yang disampaikan. Ada orang yang datang ke gereja karena itu adalah satu rutin bagi dia. Saudara dan saudari, gereja ini adalah sebuah hospital bagi orang yang punya sakit rohani. Kita datang ke gereja untuk mendapat kesembuhan rohani. Jadi di dalam rumah ini banyak orang berkerumun sampai melimpah di luar.
Dan 4 pemuda itu tadi tidak dapat membawa orang sakit itu ke dalam rumah itu karena pintunya sudah dihalang. Bagaimana mereka memohon untuk minta laluan sekalipun, mereka tidak dapat masuk rumah itu karena orang sudah memblok rumah itu. Nah, saudara dan saudari, berapa ramai orang yang patah semangat karena jalan mereka ke gereja terhalang. Ada orang yang tidak menyambut mereka ke dalam gereja. Marilah kita bukakan pintu gereja kita besar-besar, supaya orang yang datang ke gereja ini, khususnya mereka yang sakit rohani, akan mendapat kesembuhan rohani di dalam gereja ini. Jadi tidak ada jalan lain bagi 4 pemuda ini. Lalu mereka terdesak. Iman pada 4 pemuda ini, termasuk orang yang sakit itu, mulai merancang satu rancangan. Pikiran mereka mulai bertindak. Mereka naik ke atas bumbung. Bumbung atap itu diperbuat daripada kayu akasia, dilapis dengan jerami, baru dilapis dengan tanah liat. Lalu mereka naik ke atas dan membaca bumbung itu. Saudara, di sini ada satu kenyataan yang saya sangat suka membaca. Iman itu berkuasa, yang membuat hati orang lemah menjadi kuat dan berani. Iman itu berinovatif, yang membawa cahaya ke dalam ruang yang dahulunya gelap. Iman itu bertindak, yang membuat kita melakukan perkara yang boleh menimbulkan kontroversi. Saya harap selepas mukjizat ini, 4 pemuda ini telah bergotong royong membaiki balik rumah yang mereka pecahkan itu. Pastinya terjadi begitu kan. Berani buat, berani tanggung kan ya. Karena sesuatu yang mereka perlukan, ada juru selamat di bawah, mereka melakukan itu semuanya. Iman itu adil, yang memberikan pengampunan dan juga kesembuhan. Kisah 3 ayat 19 memberitahu kita, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Saudara, Yesus menyadari keperluan utama orang yang sakit itu. Dia melihat iman 4 orang rekannya yang membawanya kepada Yesus. Dia melihat bagaimana kerjasama itu telah membawa seorang kepada Yesus. Untuk menurunkan orang itu ke bawah perlu satu kerjasama yang seimbang, harmoni. Dan inilah yang kita perlukan untuk membawa orang yang sesat, orang yang sakit rohani kepada Yesus. Yesus melihat keperluan utama orang ini, lalu dia berkata kata-kata yang sangat indah, "Anakku, dosamu telah diampunkan." Yesus mengampuni dosa lelaki itu terlebih dahulu dan menyembuhkan penyakit fisikalnya selepas itu. Saudara dan saudari, orang muda ini tidak lagi ingat bahwa dia boleh disembuhkan. Dia hanya memikirkan bahwa dia perlu diterima di dalam gereja. Dia hanya memikirkan bahwa dosanya perlu ada peluang untuk mendapat keampunan. Dan satu-satunya harapan untuk mendapat keampunan itu adalah di dalam Yesus. Jadi itu sebab dia datang kepada Yesus, minta keampunan, dan Yesus melihat keperluan orang muda itu, lalu dia berkata, "Dosamu telah diampunkan." Orang yang menerima Yesus akan dipanggilnya anaknya. Anda dan saya akan menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saudari, ada pula orang yang mempersoalkan kuasa Yesus untuk mengampuni. Para imam, orang Farisi dan orang Saduki mempersoalkan Yesus mengampuni dosa. Namun Yesus berkata kepada mereka bahwa di bumi ini anak manusia berkuasa mengampunkan dosa. Istilah anak manusia ini yang sekarang ini mengatakan bahwa dia berada di bumi
mengingatkan kita kepada satu penglihatan Nabi Daniel di dalam Perjanjian Lama, di mana Daniel juga menggunakan gelaran ini apabila dia melihat seorang anak manusia yang datang kepada yang lanjut usianya. Pastinya dia yang Nabi Daniel nampak itu adalah Yesus yang datang kepada Bapa di sorga. Dan sekarang ini berdiri di tengah-tengah mereka di dalam rumah yang sempit itu dan menyaksikan Yesus mengampuni dosa seorang yang memerlukan pengampunan. Namun begitu, antara ramai orang yang di sana, ada juga yang merasa kagum dengan keajaiban yang baru mereka saksikan. Penyembuhan itu bukan hanya datang sebagai penyembuhan fisikal, penyembuhan pengampunan rohani, dia juga memberikan penyembuhan rohani fisikal kepada orang muda ini. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, yang penting yang kita mau minta daripada Tuhan adalah pengampunan dosa, karena hanya apabila dosa diampuni, maka nama kita akan terdapat di dalam catatan di sorga. Saudara dan saudari, iman yang membawa kepada Yesus menunjukkan satu kuasa transformatif apabila bertemu dengan Yesus Kristus. Saudara dan saudari, untuk kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini dari peristiwa menyembuh orang yang sakit lumpuh ini, perkara pertama yang harus kita ingat ialah mengiktiraf bahwa kita harus mengakui kuasa Kristus yang menyembuhkan. Orang lumpuh telah mendengar tentang Yesus dan mengenali Dia sebagai guru dan penyembuh dan yang berkuasa. Dia percaya pada kuasa dan keupayaan Yesus untuk membawa penyembuhan baik rohani juga fisikal. Saudara, kita juga harus bersandar kepada Yesus pertama dan terdahulu untuk kesembuhan rohani kita. Kemudian segala hal yang lain akan diberikan kepadanya. Karena Yesus sudah berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan segala yang lain akan diberikan kepadamu. Kedua, berazam untuk mencari Yesus. Kita tidak ada lagi harapan lain. Kita yang berada di dalam dunia yang lama. Saya teringat tentang ulasan Elder Waidi sebentar tadi. Hidup lama kita, kalau pergi ke Tabasan, Elder Waidi, kita pergi ke Tabasan, hari pertama pergi round-round dulu, kasih tahu tuh mengion-ngion sana yang kita akan pergi ke sana. Pasal kalau kita terus-terus nanti patah kaki lah, mesin rusak lah, chainsaw rusak lah, dan macam-macam. Kalau kita sudah berazam mencari Yesus, Yesus berkuasa untuk mengatasi segala-gala itu. Walaupun keadaan fisikalnya, orang lumpuh itu bertekad untuk mendapatkan Yesus. Dia bersama rakannya. Dan saya pasti orang yang lumpuh ini sudah mengambil segala-gala inisiatif untuk mendapat kesembuhan. Tidak tahu bebelian mana lagi yang dia tidak ambil di Palestina barangkali, segala-gala pun tidak dapat juga. Last, dia punya pengharapan adalah Yesus. Lalu dia dengar tentang Yesus yang berada di sebuah rumah dan sedang mengajar. Walaupun menghadapi halangan dan cabaran yang mereka hadapi, dia tetap pergi. Apapun keadaan kita juga, jangan sekali-kali kita putus asa. Kerana saat kita dalam keadaan yang paling lemah, saat kita dalam keadaan yang paling down di dalam hidup, saat itulah kuasa Yesus paling berkesan. Jadi kita datanglah kepada Yesus dalam apa juga situasi kita datang kepadanya. Iman ditunjukkan melalui tindakan. Orang lumpuh dan kawan-kawannya menemui rumah yang sesak, menghalang mereka daripada sampai kepada Yesus secara langsung. Namun mereka tidak berputus asa.
Mereka menunjukkan iman mereka dengan menanggalkan bumbung dan menurunkan orang lumpuh itu melalui lubang di atas bumbung atap rumah itu, dan turun betul-betul di hadapan Yesus. Saudara, tindakan ini menunjukkan kepercayaan mereka yang tidak berbelah bagi bahwa Yesus boleh menyembuhkannya. Apapun mereka lakukan, pastinya apa yang akan terjadi kepada orang lumpuh itu akan menghilangkan segala rasa marah yang lain. Pastinya orang tuan rumah ini menjadi marah apabila bumbung atapnya sudah dirusakkan. Tapi segala-galanya itu tersembuh, hilang apabila melihat kuasa penyembuhan Yesus di dalam rumah itu pada hari itu. Untuk iman kita berkesan, saudara, ia harus dipraktikkan, diamalkan di dalam kehidupan kita. Seterusnya, rendah hati. Kita melihat dia diturunkan. Untuk mendapat berkat yang tinggi, kita harus diturunkan dahulu. Kerendahan hati dan pengakuan akan keperluan kita. Tindakan orang lumpuh itu telah menyatakan kerendahan hatinya dan mengakui ketidakberdayaannya sendiri. Dia mengakui keperluannya untuk penyembuhan dan memandang hanya kepada Yesus sebagai satu-satunya yang dapat memenuhi keperluan itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini menunjukkan kuasa Yesus untuk bukan saja menyembuhkan penyakit fisikal, tetapi juga menawarkan pemulihan rohani. Elok kita datang hanya kepada Yesus untuk mendapat kesembuhan yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiap hari Yesus mengundang kita yang lumpuh dalam penyakit dosa. Katanya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pastinya orang yang berbeban berat, hati yang berat, akan mendapat kelegaan di dalam Yesus. Bagi yang datang kepada Yesus, ada janji di dalam Wahyu 3 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka yang setia, kepada yang menang akan dapat berpakaian putih seperti itu, dan aku tidak akan memadamkan nama mereka dari kitab hidup. Aku akan mengakui mereka sebagai milikku di hadirat Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara dan saudari, buku ini disebut buku kehidupan anak domba. Nama-nama orang yang mengakui nama Yesus, menerima Yesus, tercatat di dalam buku ini. Dan suatu hari nanti buku itu akan dibuka, dan setiap nama yang tertulis di dalam buku itu akan dipanggil. Dan bila nama Anda dipanggil, pastikan Anda dan saya berada di sana. Itulah doa dan harapan saya untuk kita semua. Amin.